Halo guys, perkenalkan nama saya Dina Inistutika Roma dari kelas 12.1 nomor 10. Di sini saya akan membahas materi tentang penerapan proses produksi massal. Mengenali produksi massal. Produksi ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu produksi barang dan produksi jasa. Produksi jasa yaitu menambah nilai guna suatu produk tanpa mengubah bentuk, sedangkan produksi barang adalah menambah nilai guna suatu produk dengan cara mengubah bentuk, sifat, dan fungsinya. 1. Hakikat produksi massal. Produksi massal adalah kegiatan yang dilakukan untuk menambah nilai guna suatu produk atau menciptakan suatu produk dengan melibatkan banyak orang, dalam hal ini tenaga kerja. 2. Ciri-ciri produksi massal. Ciri-ciri produksi massal meliputi produk yang dihasilkan dalam jumlah besar, biaya per unit rendah, bertujuan menguasai pasar, dijual di pasar bebas, hampir tidak ada varian produk, dan harus ada stok untuk memenuhi kebutuhan saat masa tunggu. Apabila terjadi kelebihan produk atau overproduction, perusahaan akan memaksa pasar dengan melakukan promosi, diskon, dan hadiah. Hal tersebut dilakukan agar produk cepat terserap. 3. Kelebihan dan kekurangan produksi massal. Kelebihan dari produksi massal yaitu hemat biaya, estimasi waktu, tingkat keakuratan tinggi, dan tingkat produksi cepat. Adapun kekurangan produksi massal yaitu tidak ada jaminan produksi akan laris di pasaran, kurangnya beragam variasi produk, biaya mesin mahal, dan tidak ada jaminan produk akan laris di pasaran. Produksi massal. Perencanaan produksi massal berguna untuk mengarahkan seluruh aktivitas rutin tenaga kerja. 1. Ruang lingkup perencanaan produksi. Ruang lingkup perencanaan produksi menurut Sinulinga meliputi kegiatan sebagai berikut. A. Mempersiapkan rencana produksi. B. Membuat jadwal penyelesaian produk. C. Merencanakan jadwal penyelesaian produk. D. Menjadwalkan proses operasi setiap unit. Dan E. Menyampaikan jadwal pada pemesanan. 2. Tujuan dan fungsi. A. Tujuan perencanaan produksi meliputi meminimalkan biaya serta memaksimalkan keuntungan, memaksimalkan kepuasan pelanggan, meminimalkan perubahan nilai produksi, meminimalkan perubahan tenaga kerja, memaksimalkan perlengkapan dan inventaris pabrik. B. Fungsi dari perencanaan produksi. 1. Menjamin rencana produksi dan pemasaran produk. 2. Mengukur kapasitas produksi yang konsisten terhadap rencana produksi. 3. Alat untuk memonitor hasil produksi. 3. Unsur perencanaan produksi. Perencanaan produksi memiliki unsur-unsur yang dijelaskan sebagai berikut. A. Tujuan produksi harus dibuat secara jelas dan mampu dipahami oleh manajemen perusahaan. B. Pengukuran dan standar produksi. C. Perencanaan merupakan fakta objektif. D. Perencanaan harus dapat diukur. E. Tahap awal pelaksanaan produksi. 4. Jenis-jenis perencanaan produksi. Beberapa jenis perencanaan produksi tersebut dijelaskan sebagai berikut. 1. Perencanaan produksi jangka panjang merupakan perencanaan produksi lebih dari 1 tahun, bahkan 5 tahun mendatang. B. Perencanaan jangka menengah merupakan perencanaan yang dibuat untuk produksi selama 2-3 tahun mendatang. C. Perencanaan jangka pendek merupakan penentuan kegiatan produksi yang dilakukan dalam jangka 1 tahun mendatang atau bahkan kurang dari 1 tahun. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perencanaan produksi. 1. Faktor internal. Faktor internal meliputi kapasitas mesin, produktivitas tenaga kerja, dan kemampuan penggadaan. 2. Faktor eksternal meliputi kebijakan pemerintah, inflasi, dan bencana alam. 6. Langkah-langkah perencanaan produksi. A. Penelitian pengembangan produksi. B. Mencari gagasan dan seleksi produk. B. Mencari gagasan dan seleksi produk. C. Menetapkan skala produksi. Another day go by, don't know what got me down.